Shalom teman-teman, balik lagi di Permata Menyapa. Permata kita menyapa. Ya, gimana kabarnya teman-teman? Baik kan? Gimana UASnya minggu kemarin atau mungkin mau UAS? Dan sebelum beribadah, mari kita berdoa dipimpin Mas Damar. Mari teman-teman, kita memulai acara pagi hari ini dengan doa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai acara ini, dan terima kasih karena telah mengumpulkan kami di tempat ini. Tuhan berkati dari awal acara ini hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Langsung saja kita menyanyikan pujian Kecaplah dan Lihatlah. Monggo. Gimana teman-teman tadi pujiannya? Ya, langsung saja kita akan menuju ke firman yang dibawakan oleh Mbak Biner. Monggo Mbak Biner. Halo, shalom teman-teman Permata. Apa kabar? Mbak Biner berharap teman-teman semua baik kabarnya, teman-teman semua sehat dan tetap semangat ya untuk sekolah ataupun kuliah online yang sedang berlangsung. Oh, dan juga tetap semangat ujiannya. Teman-teman, kita bersyukur ya pada hari ini kita bisa bertemu meskipun secara virtual ataupun daring atau online pada hari ini melalui Permata Menyapa. Melalui Permata Menyapa pada hari ini kita mau belajar bersama-sama dari Markus 3 ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-19 dengan tema tempat untuk saya. Mari teman-teman, ayo kita sama-sama belajar, kita sama-sama membaca dari Alkitab kita. Dari Markus 3 ayat 13 sampai 19 yang demikian. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya, Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas,
Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah firman Tuhan yang tersampaikan pada Markus. Teman-teman, pada hari ini kita mau belajar mengenai ke-12 murid Yesus ini. Tapi kita akan menggarisbawahi dari ayatnya yang ke-13 sebagai ayat pegangan kita bersama-sama. Mari kita lihat lagi. Yang mengatakan demikian. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia yang dimaksud di sini teman-teman tentu saja adalah Yesus itu sendiri. Jadi ketika kita membaca ayatnya yang ke-13 dapat kita pahami bahwa Yesus memanggil orang-orang yang dikehendaki Yesus dan orang-orang itu datang kepada Yesus. Pemanggilan ke-12 Rasul Yesus ini kalau di dalam kitab Markus diceritakan terjadi setelah Tuhan Yesus mengadakan mujizat-mujizat, terkhususnya di dalam mujizat penyembuhan yang dia lakukan. Mengapa Yesus memanggil ke-12 murid ini? Barangkali teman-teman, Yesus ini juga membutuhkan teman sekerja atau membutuhkan partner untuk melaksanakan tugasnya di dunia ini, yaitu melayani, menebarkan Injil, dan mengasihi sesama. Oleh karena itu, Tuhan Yesus memanggil sendiri ke-12 murid-muridnya. Pertanyaannya teman-teman, siapakah murid-murid Tuhan Yesus ini? Apa sih latar belakang ke-12 murid-murid Yesus ini? Nah, kalau kita membaca tadi, setidaknya kita mendapati 12 orang yang dipanggil oleh Yesus. 1. Simon Petrus. 2. Yakobus anak Zebedeus. 3. Yohanes anak Yakobus. 4. Andreas. 5. Filipus. 6. Bartolomeus, 7. Matius, 8. Thomas, 9. Yakobus anak Alfeus, 10. Tadeus, 11. Simon orang Zelot, dan 12 yang terakhir adalah Yudas Iskariot. Mereka dipilih oleh Yesus sendiri untuk menjadi kawan sekerja Yesus. Jika kita melihat latar belakang pemanggilan ke-12 murid Yesus ini, ternyata kita bisa mendapati bahwa mereka ini pekerjaannya itu ya biasa, orang-orang biasa, bahkan bisa dibilang ada yang kaya, ada yang berkecukupan. Kalau kita lihat pekerjaannya, ada yang menjadi nelayan, ada yang menjadi pemungut cukai. Itu berarti mereka dari semua golongan. Mereka adalah orang-orang biasa, masyarakat biasa yang ada di tempat itu. Tetapi istimewanya adalah mereka dipanggil oleh Yesus untuk menjadi kawan sekerja dengan Yesus. Bahkan teman-teman bisa dibilang kalau Tuhan Yesus itu memanggil orang-orang yang penuh dengan keberdosaan. Sebagai contoh adalah ketika Yesus memanggil seorang yang bernama Matius. Siapa sih Matius itu? Oh, ternyata Matius adalah seorang pemungut cukai, teman-teman. Apa sih pemungut cukai itu? Pemungut cukai itu kalau zaman sekarang bisa dibilang debt collector atau rentenir, yaitu di mana dia yang ingin menguntungkan diri sendiri tetapi merugikan orang lain. Dan pada waktu itu, seorang pemungut cukai akan dijauhi oleh masyarakat. Tetapi Tuhan Yesus mendekati bahkan memanggil seorang pemungut cukai itu untuk menjadi bagian dalam karya perkabaran Injil bagi dunia. Jika para murid diberikan tanggung jawab dari Tuhan Yesus untuk mengabarkan Injil dan diberi Yesus kuasa untuk mengusir setan karena telah diberi kuasa oleh Tuhan Yesus, lalu bagaimanakah di dalam kehidupan kita sekarang ini? Di dalam kita merespon tugas dan tanggung jawab kita sebagai murid-murid Yesus di dalam usia muda kita.
Baik itu kita yang masih SMP, kita yang SMA, ataupun kita yang kuliah, ataupun bahkan kita yang sudah bekerja. Bagaimana kita merespon tugas dan panggilan Tuhan Yesus ini di dalam kehidupan kita? Tentu saja ya teman-teman, kita mendapatkan tugas dan tanggung jawab dari Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Panggilan hidup kita untuk terus memberitakan Injil di dalam kehidupan kita. Mungkin ada pertanyaan di dalam hati teman-teman. Tapi Mbak Biner, aku kan sibuk sekolah. Aku kan lagi sekolah online ini. Waktu SMP aku juga sibuk. Ini aku SMA, aku banyak tugas-tugas di sekolah. Begitupun yang kuliah juga sibuk karena acara-acara di kampus yang banyak sekali dan kesibukan-kesibukan yang lainnya. Justru teman-teman, dalam masa sekarang ini kita seharusnya lebih bisa bergerak aktif untuk memberitakan Injil atau kabar sukacita dengan berbagai cara yang bisa kita lakukan dan tentu saja yang kita mungkinkan untuk kita lakukan. Tidak usah takut ataupun khawatir di dalam usia muda ini. Terus bergerak untuk melakukan dan memberitakan tugas dan tanggung jawab teman-teman sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Nah, apa yang bisa kita lakukan dalam menjawab tugas dan panggilan Tuhan Yesus itu sebagai murid-murid Yesus? Jika kita di kampus atau di sekolah kita ada organisasi, kalau di SMP atau SMA itu namanya OSIS ya teman-teman. Nah, kalau di kampus itu ada organisasi fakultas atau organisasi universitas, banyak sekali, atau klub-klub pelatihan. Nah, masuklah teman-teman di situ sebagai anak muda Kristen, sebagai anak-anak yang mengikuti Tuhan Yesus. Masuklah teman-teman aktif di tempat-tempat itu. Dengan teman-teman aktif, orang-orang pun juga akan melihat bahwa dia siswa Kristen, tetapi dia juga aktif dalam segala hal. Termasuk tidak melupakan tugas yang utama menjadi seorang siswa dan mahasiswa, yaitu menjadi anak-anak yang rajin, menjadi anak-anak yang pintar, menjadi anak-anak yang baik di sekolah ataupun di kampus. Dengan demikian, orang-orang yang melihat kita pun akan melihat Kristus di dalam hidup kita dan akan berkata, dia adalah murid-murid Tuhan Yesus. Dia Kristen sesuai dengan perintah-perintah dari Tuhan Yesus. Nah, itu salah satu hal yang dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak muda Kristen. Lalu bagaimana? Kalian kan sekarang kan sedang pandemi, sedang corona, tidak dapat pergi ke sekolah, tidak dapat pergi ke gereja ataupun kemana saja. Nah, justru itulah teman-teman. Justru disitulah kita diajak berpikir, kita diajak berinovasi bagaimana caranya untuk tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Terkhususnya di dalam kehidupan kita bergereja. Khususnya yaitu yang lebih sempit adalah di GKJ Pajang Makam Haji ini. Bagaimana kita sebagai pemuda remaja di GKJ Pajang Makam Haji ini bisa berdampak bagi kehidupan bergereja di tempat ini. Kan ini pandemi, banyak hal yang dibatasi, termasuk pergerakan-pergerakan, perkumpulan-perkumpulan, dan itu berdampak sekali di dalam kehidupan bergereja kita. Meskipun kita telah menerapkan PSBB di dalam gereja kita, yaitu yang ibadah hanya beberapa orang saja, dan itu juga dengan persyaratan-persyaratan di mana anak-anak ataupun lansia
kalau tidak sehat betul tidak dianjurkan untuk datang ke gereja, melainkan dianjurkan untuk tetap beribadah di rumah. Nah, pasti jemaat-jemaat di GKJ Pajang ini ada yang sangat rindu untuk datang ke gereja. Nah, disitulah teman-teman masuk ke dalam bagian itu. Kita bisa membuat sesuatu untuk menyalurkan kerinduan-kerinduan jemaat-jemaat di GKJ Pajang Makam Haji ini. Atau mungkin kita bisa membuat kata-kata yang menyemangati satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, di dalam kehidupan bergereja pun kita menjadi orang muda yang kuat, orang muda yang tetap dan selalu melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Lalu teman-teman, itu adalah beberapa contoh dari bagaimana cara kita menjawab atau merespon tugas dan tanggung jawab kita sebagai murid-murid Yesus pada zaman sekarang ini, terkhususnya pada kita sebagai kaum muda atau anak-anak muda, pemuda-pemuda Kristen yang ada. Lalu bagaimana di dalam kehidupan keluarga kita? Tentu ada banyak hal ya teman-teman yang bisa kita lakukan. Teman-teman pasti nggak asing dengan apa itu yang namanya gadget, ya toh? Apa itu yang namanya YouTube? Apa itu yang namanya Spotify? Apa itu yang namanya Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Itu pasti tidak asing bagi teman-teman. Nah, pergunakanlah hal-hal itu sebagai media teman-teman melakukan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Kita hidup pada masa milenial. Teman-teman pasti juga nggak asing apa itu kata-kata milenial. Dan saat ini kita masih menghadapi pandemi. Bagaimana kita menjawab panggilan Tuhan Yesus ini dengan keadaan kita sekarang ini yang serba terbatas, serba dibatasi. Bisa saja teman-teman melalui media-media yang telah kita kenal itu, kita sendiri membentuk persekutuan keluarga di rumah. Loh, gimana caranya? Ya, tinggal teman-teman cari atau teman-teman temukan. Mungkin ada renungan-renungan di media-media sosial itu. Teman-teman, bikinlah persekutuan keluarga bersama ayah, ibu, kakak, adik, maupun siapa saja yang ada di rumah ini. Ayo mah, kita persekutuan bareng. Ayo pah, kita persekutuan bareng. Sebentar saja, tidak usah lama-lama. Cukup di awal berdoa dulu sebelum memulai, lalu mendengarkan renungan itu dan kemudian ditutup dengan doa. Atau bisa saja di awal berdoa, lalu teman-teman membacakan renungan itu, dan kemudian nanti setelah selesai membacakan, saling bercerita, saling bertukar pikiran bagaimana keadaan sehari ini, apa yang menjadi kerinduan masing-masing anggota keluarga, apa yang ingin masing-masing didoakan di dalam satu anggota keluarga itu. Dengan demikian teman-teman, semasa pandemi ini kita tetap dikuatkan, kita tetap memberitakan kasih dan kabar kesukacitaan Tuhan Yesus itu di dalam lingkungan keluarga kita. Tidak apa-apa melalui keluarga ini, melalui keluarga kita masing-masing, nanti barangkali kita bisa keluar ke tetangga kita, ke teman-teman terdekat kita, ke siapapun masyarakat yang ada di sekitar kita. Itulah contoh-contoh tugas dan tanggung jawab kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus, khususnya kita sebagai anak muda. Jadi jika bertanya, tempat untuk saya ada di mana, tempat untuk saya seperti apa, ya disinilah tempat teman-teman sebagai anak-anak muda
Disinilah tempat teman-teman dapat berkarya, dapat berinovasi di dalam kehidupan teman-teman setiap hari. Baik itu di dalam kehidupan sekolah teman-teman, di dalam kehidupan bergereja teman-teman, ataupun di dalam kehidupan keluarga teman-teman. Pancarkan sebagaimana kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Mari jadikan masa muda kita untuk menjawab tugas dan panggilan kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Sebagai pengingat, mari kita membaca kembali ayatnya yang ke-13, supaya kita mengingat kembali bagaimana Yesus telah memanggil kita dan memilih kita. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Kiranya Allah yang memampukan kita, menjadikan kita anak muda yang penuh dengan kreativitas, penuh dengan inovasi, penuh dengan semangat untuk terus mengabarkan Injil, untuk terus melakukan tugas dan kewajiban sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat, tetap sehat selalu, tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun teman-teman berada. Kiranya kita cepat dipertemukan secara offline. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi. Terima kasih atas renungannya Mbak Biner. Dan sekarang kita akan lanjut ke pujian kedua, yaitu ingat akan nama Yesus. Monggo. Akhirnya kita sudah berada di penghujung acara, teman-teman. Terima kasih sudah menonton acara ini. Sampai jumpa di acara Permata Menyapa selanjutnya. Nah, sebelum pulang, kita akan berdoa dipimpin oleh Mas Damar. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, terima kasih telah memberkati Permata Menyapa pada hari ini, dan kami akan mengakhiri acara ini. Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami minta dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.